keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu alasan Paulus menuliskan surat bagi jemaat di Tesalonika ini adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana harus hidup sebagai seorang percaya, hidup di dalam kekudusan. Dan kekudusan ini sesuatu yang seharusnya normal dijalani oleh seorang percaya, saudara. Nah, di pasal terakhir ini berisi petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi bagaimana mereka harus hidup. Dan kita juga tahu bahwa mereka hidup di dalam penganiayaan, mereka hidup di dalam persekusi dari orang-orang Yahudi yang nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, saudara. Jadi ini cukup menarik bagaimana Paulus menginstruksikan hal ini di tengah-tengah jemaat yang hidupnya nggak leha-leha, yang hidupnya nggak enak-enakan, saudara. Mereka dianiaya, mereka dipersekusi, dan itu jelas bukan satu kehidupan yang mudah, saudara ya. Nah, kita akan melihat apa yang Paulus harapkan sebenarnya, yang Paulus inginkan dari mengucap syukur ini. Instruksinya tentang mengucap syukur ini kepada jemaat di Tesalonika, saudara. Saudara, waktu Paulus mengatakan mengucap syukurlah, kata yang dipakai oleh Paulus ini menunjukkan sebuah ucapan terima kasih, saudara. Ucapan terima kasih. Jadi, dia secara aktif melakukan ucapan-ucapan terima kasih ini, saudara. Tapi gak cuman berhenti sampai di ucapan-ucapan terima kasih saja. Jadi gak cuman berhenti sampai di mengucapkan oh terima kasih, enggak. Tapi yang didorong oleh Paulus di sini mengucap syukur, mengucapkan terima kasih, tapi juga menunjukkannya lewat perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, membalas kebaikan, membalas kasih yang sudah ditunjukkan. Nah, saudara, akar kata yang dipakai oleh Paulus dalam ucapan syukur atau mengucap syukur itu mengandung unsur anugerah, mengandung unsur karunia, mengandung unsur pengampunan, mengandung unsur penghapusan utang. Artinya Paulus sedang mendorong, sedang membuka pengertian dari jemaat di Tesalonika ini bahwa di balik setiap ucapan syukur itu sebenarnya ada anugerah Tuhan, ada karunia Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan, ada penghapusan utang atau penghapusan dosa dari Tuhan untuk anak-anaknya, untuk umatnya. Itulah sebabnya umatnya ini mengucap syukur. Lebih jauh, kita akan melihat, saudara, mengucap syukurnya ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, yang pertama, saudara, menurut Paulus, mengucap syukur ini
Karena anugerahnya itu membawa kita menjadi anaknya. Karena pengorbanan Tuhan, karena karya salibnya, karena karya keselamatannya, kita bukan lagi seteru, kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk, kita bukan lagi orang-orang yang dibinasakan, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang dipindahkan statusnya. Kita sekarang adalah anak. Kita adalah orang-orang yang diadopsi oleh Tuhan. Dari yang sebelumnya orang-orang yang seharusnya binasa, sekarang kita jadi anaknya. Untuk itulah kita mengucap syukur. Karena Dia sudah jadi Tuhan bagi kita. Karena Dia sudah jadi Raja bagi kita. Karena Dia sudah jadi Bapa bagi kita. Karena Dia jadi Tuhan, Dia jadi Raja, Dia jadi Bapa buat kita. Hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus. Artinya kita mengizinkan Tuhan memerintah. Kita mengizinkan Dia memimpin hidup kita. Mau kemana Tuhan? Mau apa Tuhan? Lakukan apapun. Karena aku ini dulu orang yang seharusnya layak binasa, tapi sekarang aku ini orang-orang yang mendapat kehidupannya kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Sekarang aku ini adalah anak-Mu. Nah, ini yang Paulus maksudkan. Artinya waktu kita mengucap syukur, kita menyadari anugerah Tuhan itu begitu besar di dalam hidup kita. Dan kita gak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Karena Dia sudah jadi Tuhan di dalam hidup kita. Dia jadi Raja, Dia jadi Bapa di dalam hidup kita. Kalau kita jadi anak, saudara, dalam sebuah lingkungan keluarga, kita mengikuti standar yang orang tua kita tetapkan untuk kita. Kamu makan harus seperti ini. Pendidikanmu harus seperti ini. Kamu bergaul, jangan yang begini, jangan yang begitu. Itu standar yang orang tua kita tetapkan untuk kita waktu kita ada dalam satu keluarga. Demikian juga waktu kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak Tuhan. Kita mengikuti standarnya Tuhan, bukan standarnya kita lagi. Disitulah kita mengucap syukur. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Dan kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Kita mengucap syukur. Dia sudah menjadi Raja di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, untuk apa mengucap syukur? Ucapan syukur merupakan ekspresi yang normal terhadap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, saudara, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kemudian mengikuti standarnya Tuhan, itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya normalnya demikian. Kita nggak bisa mengucap syukur dengan sendirinya. Karena kita menerima kasih Tuhan, karena kita disentuh olehnya, hidup kita berubah. Kita mempunyai kekuatan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Saya ingin bacakan, saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, saudara. Dikatakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Artinya apa? Bagi Paulus jelas sekali. Kalau berdasarkan naturnya manusia ini nggak akan mampu mengucap syukur.
Manusia ini nggak akan mampu berterima kasih. Manusia ini nggak akan mampu menyadari keberadaannya Tuhan, menyadari kasihnya Tuhan, menyadari rencananya Tuhan. Kalau nggak Tuhan mengintervensi hidup kita, kalau nggak Tuhan kasihnya itu masuk ke dalam hidup kita, karena kasihnya itu masuk di dalam hidup kita, mengintervensi hidup kita, disitulah kita akhirnya menyadari, iya ya, oh Tuhan ini luar biasa ya kasihnya. Aku ini orang yang bukan siapa-siapa. Aku orang yang seharusnya binasa. Itulah kenapa aku mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tuh gak tertandingi Tuhan. Saudara, manusia ini naturnya kan berdosa. Manusia tuh sejak lahir sudah punya sisi egois. Apalagi kalau dia besar di lingkungan yang egois, saudara. Egoisnya makin menjadi-jadi. Saudara, dengan natur dosa yang demikian, manusia tuh cenderung untuk menjauhi Tuhan. Nggak mungkin manusia mencari Tuhan. Karena manusia ingin melakukan apapun yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Bahkan manusia kalau bisa, dia berusaha menjadi lebih besar daripada Tuhan, atau bahkan dia menjadi Tuhan itu sendiri. Inilah yang disadari oleh Paulus. Kamu gak mungkin bisa mengucap syukur, kamu gak mungkin bisa berterima kasih kepada Tuhan, kamu gak mungkin bisa membalas cintanya Tuhan, kecuali kamu menyadari lebih dulu betapa Tuhan itu mengasihi kamu. Bagaimana kamu menyadarinya? Kecuali Tuhan menyatakan kasih-Nya, kecuali Tuhan itu menyentuh hidupmu, kecuali Tuhan itu mengubahkan hidupmu, kecuali kamu menerima anugerah-Nya lebih dulu. Disitulah kamu akan bisa mengucap syukur. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ini yang disadari oleh Paulus, saudara. Artinya mengucap syukur itu adalah karya dan kekuatan dari Tuhan. Jadi yang pertama, menyadari anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di balik ucapan syukur itu, saudara, yang pertama, karena anugerahnya sudah membawa kita menjadi anaknya. Yang kedua, di balik ucapan syukur itu adalah karena ini adalah sesuatu yang normal dilakukan oleh orang-orang yang menerima kebaikan, menerima anugerah daripada Tuhan, menerima kasih Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita tahu dan mengalami anugerahnya, kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kebaikan-Nya, dan itu cukup bagi kita. Bahkan lebih daripada cukup. Bahkan waktu kita ada dalam situasi yang terburuk sekalipun. Saudara, saya ingin bacakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, di sini ini Paulus lagi ngalami sakit, saudara. Paulus lagi ngalami rasa sakit. Dia mungkin bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Kok ini terjadi kepadaku? Paulus mengalami banyak hal, saudara. Gak cuman sakit, tapi Paulus ini mengalami banyak hal. Ada banyak hal yang dia alami, ada kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dan itu begitu banyak. Saudara,
Tapi bagi Paulus sangat jelas. Waktu Paulus merenung-renungkan lagi apa yang terjadi di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan itu memimpin dia dari orang yang dulunya dia adalah pembantai, pengikut Kristus. Dia adalah orang yang bengis, dia adalah orang yang sadis, saudara. Dia bukan orang sembarangan, saudara, dulu. Dia orang yang punya otoritas untuk mengejar orang-orang percaya. Sampai suatu saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu mengubahkan seluruh hidupnya. Waktu dia ingat-ingat lagi segala sesuatu yang sudah terjadi. Waktu dia ingat-ingat lagi, saudara. Apapun yang sudah terjadi di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan memimpin hidupnya, bagaimana berartinya kehidupannya setelah dia menerima Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya, dia bisa berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan itu di dalam hidupku. Dia menyadari itu. Waktu Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, dia bisa mengatakan kepada dirinya, kasih karunia Tuhan cukup buatku, bahkan lebih daripada cukup. Tapi bagi kebanyakan orang, saudara, kasih karunia itu dianggap gak cukup. Kasih karunia itu, penyertaan Tuhan itu dianggap cukup kalau menjawab apa yang jadi keinginan mereka. Disitulah kenapa akhirnya ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Tapi enggak bagi Paulus. Paulus tuh ngerti betul artinya mengucap syukur itu apa, saudara. Waktu dia ngomong sama orang-orang di Tesalonika, saudara, yang mengalami penganiayaan ini, dia tahu betul artinya mengucap syukur karena dia sudah mengalami banyak hal, saudara. Waktu Tuhan tuh mengatakan, anugerahku cukup bagimu. Artinya dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi, Tuhan akan memastikan kita mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk melewati setiap situasi itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan di situ. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan gak akan membiarkan kita terlunta-lunta. Anugerahnya cukup bagi kita. Kita akan mendapatkan semua kekuatan yang diperlukan sampai kita mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, menurut caranya Tuhan, menurut jalannya Tuhan. Saudara, itulah kenapa bagi Paulus sebenarnya waktu dia mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, artinya ucapan syukur itu gak kenal batas. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, kamu adalah miliknya Tuhan. Kamu sudah ditebus, kamu sudah menerima anugerahnya Tuhan. Itulah kenapa adalah normal kamu terus berterima kasih sama Tuhan. Karena kamu sudah mengalami semuanya. Kamu sudah melihat sendiri bagaimana kasih Tuhan di dalam hidupmu. Kamu sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan memimpin di dalam hidupmu. Sehingga kasih karunia Tuhan itu sebenarnya lebih daripada cukup. Engkau sudah melihatnya sendiri dan engkau sudah merasakannya sendiri. Dan engkau gak perlu meragukan itu. Nah, kalau kita kembali kepada definisinya sebelumnya, saudara. Jadi ucapan syukur itu nggak cuma sekedar kita mengucapkan terima kasih, tapi ucapan syukur itu juga ada satu usaha untuk membalasnya. Tapi Paulus sedang mendorong jemaat ini, saudara, untuk mengekspresikan, tunjukkan ucapan syukurmu itu.
menjadi satu tindakan yang nyata. Dan ini kan jemaat yang nggak sedang baik-baik saja, saudara. Artinya ini jemaat yang mengalami persekusi, jemaat yang mengalami penganiayaan, imannya dipertanyakan. Tapi justru Paulus bilang mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada satu kesadaran, anugerah Tuhan, engkau sudah diangkat jadi anaknya, dan itu normal engkau mengucap syukur. Engkau sudah mengalami banyak perkenanan Tuhan. Engkau sudah mengalami banyak penyertaan Tuhan. Jangan terus karena penyertaan Tuhan itu banyak, akhirnya waktu kita sekarang mengalami sesuatu kesulitan dan kita merasa kita nggak dijawab sama Tuhan, akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Kita lupa Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal, cuman karena satu hal, Tuhan nggak jawab kita kali ini. Tuhan nggak jawab kita bukan karena Tuhan tuh membiarkan kita, tapi karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bukankah kita ini nggak ngerti banyak hal, saudara? Bukankah Tuhan itu yang maha tahu? Bukankah Dia yang maha kuasa? Nah, untuk itulah Paulus kemudian menyatakan bahwa ucapan syukur itu harus diekspresikan secara nyata. Kamu harus membalas cinta kasihnya Tuhan itu di dalam hidupmu. Bagaimana? Itulah kenapa firman Tuhan bilang, tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Lakukan apa yang Tuhan ingin untuk engkau lakukan. Bukan engkau melakukan apa yang ingin kau lakukan, tapi melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Nah, kalau sekarang ini kan banyak orang berpikir, waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan harus melakukan apa yang kita inginkan. Kan dibolak-balik, saudara. Bukan kita melakukan keinginannya Tuhan, tapi Tuhan yang harus melakukan keinginannya kita. Ya kan? Itulah kenapa banyak orang terus akhirnya jadi kecewa. Itulah kenapa terus akhirnya banyak orang percumalah kita aja, pindah gereja aja, atau pindah persekutuan aja, atau pindah cari hamba Tuhan yang lain aja. Itu loh, hamba Tuhan yang itu loh, kalau doakan cespleng itu, sekali doa dijawab, sekali doa dijawab. Itulah kenapa kita sering temui ada kehidupan kekristenan yang gak bertumbuh sama sekali. Karena dia mengikut Tuhan demi kepentingannya. Karena dia mengikut Tuhan demi keinginannya. Sementara waktu kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh, karena kita ini menyadari Tuhan sudah mencintai kita duluan. Itulah kenapa terus akhirnya kita ini berusaha membalas cintanya Tuhan. Sekalipun itu gak akan pernah cukup. Betapa besar kasihnya Tuhan. Dan betapa banyak kita berusaha membalasnya. Sebenarnya itu gak akan pernah cukup. Tapi justru karena itu gak pernah cukup, kita berusaha terus. Berusaha lagi, dan berusaha lagi menyenangkan Tuhan. Berusaha menunjukkan cintanya kita kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin lakukan? Kita sederhana aja, saudara. Hal-hal yang sederhana aja. Apakah Tuhan itu ingin kita melakukan tindakan-tindakan yang amoral? Enggak kan? Apakah Tuhan itu ingin kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan? Enggak kan? Apakah Tuhan itu ingin kita ini mengutuki orang lain? Enggak kan? Tuhan itu ingin waktu kita sudah merasakan kasihnya Tuhan, kita membagikan kasih Tuhan itu. Kita waktu menyatakan cintanya kita kepada Tuhan, orang lain ikut merasakan. Dan disitulah orang lain mulai ngicip. Oh, ternyata
kasih yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang percaya itu seperti ini loh. Sampai mereka tuh bisa mengasihi Tuhan itu sedemikian rupa. Dan itu terwujud dalam tindakan-tindakan yang nyata. Secara lebih jauh, Paulus mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, secara kehendak ini berbicara tentang apa sih? Kehendak ini berbicara tentang determinasi yang pertama. Determinasi ini satu sikap mental yang dia nggak menyerah, saudara. Kalau dia sudah menetapkan satu tujuan, yaitu. Nah, inilah sifatnya Tuhan. Salah satu karakternya Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan begitu gigih, saudara. Dia nggak menyerah. Bahkan waktu dia mengalami keterasingan dari Tuhan yang merupakan puncak daripada penderitaannya, dia nggak menyerah dengan itu. Dia tetap lakukan misinya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyatakan anugerahnya, menyatakan kasihnya atas kita. Dia nggak menyerah. Kata kehendak ini juga berbicara tentang kesenangan. Artinya, saudara, waktu ucapan syukur ini sesuatu yang dikehendaki Tuhan, artinya ucapan syukur ini sesuai dengan sifat-sifat, sesuai dengan karakternya Tuhan, dan itu merupakan kesenangan bagi Tuhan. Jadi waktu kita ini mengucap syukur, saudara, kita ini sedang ada dalam standarnya Tuhan. Waktu kita ada dalam pergumulan-pergumulan, waktu kita ada dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi kita, tidak baik bagi kita, mungkin kita merasa seperti itu. Tapi kita tetap menyadari anugerah Tuhan. Kita tetap mengucapkan ucapan-ucapan syukur kita, menaikkan syukur kita. Kita tetap mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita terus berusaha membalas kasihnya Tuhan, menyatakan cintanya Tuhan. Itu sesuatu yang sesuai dengan sifatnya Tuhan. Tuhan punya sifat yang punya determinasi. Artinya sekali dia menetapkan tujuan, dia nggak akan menyerah dengan itu. Itu satu sikap mental yang luar biasa. Dan waktu kita mengucap syukur, itu satu kesenangan yang luar biasa bagi Tuhan. Wow, anakku ini mengucap syukur. Wah, anakku ini menyadari kasihku. Wah, anakku ini bukan cuma menyadarinya, tapi anakku ini juga terus berusaha membalas cinta kasihku di dalam hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan aku, dan itu satu kesukaan bagi Tuhan, saudara. Saudara, kehendak Tuhan bagi orang percaya itu jelas. Sesuatu yang berdasarkan standar dan karakter Allah sendiri. Keinginan, rencana Tuhan sendiri. Bukan maksud kita, bukan rencana kita. Tapi sekarang ini kan banyak orang berusaha untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita bukan lagi melakukan rencana Tuhan, tapi Tuhan yang melakukan rencananya kita. Jadi ini dibalik posisinya. Saudara, itulah kenapa waktu orang memiliki hati seperti itu, orang gak menikmati Tuhan sama sekali. Orang gak mengalami Tuhan sama sekali. Dan itulah kenapa dia akhirnya jadi bosan. Bukan cuma bosan, tapi dia juga kecewa sama Tuhan. Oh, ternyata Tuhan cuma kayak gini. Ternyata Tuhan cuma kayak gini. Enggak bisa. Tuhan macam apa ini? Waktu Tuhan gak menjawab dia,
karena keinginan-keinginan kedagingannya. Tuhan macam apa ini? Yang nggak bisa menjawab doa ini. Salah. Bukan Tuhan nggak menjawab doa. Bukankah di firman Tuhan juga dikatakan, engkau tidak menerima jawaban-jawaban atas doamu. Kenapa? Karena semua itu hanya engkau gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, tapi kalau orang nggak dewasa, orang terus berusaha memaksa Tuhan. Itulah kenapa kehidupan kekristenannya jadi monoton. Itulah kenapa kehidupan kekristenannya itu nggak bertumbuh sama sekali. Dan dia secara karakter juga akhirnya nggak bertumbuh. Hidupnya juga nggak berubah. Apakah itu yang dinamakan dia mengalami kasih karunia Tuhan? Waktu orang tersentuh dengan kasih karunia Tuhan, waktu orang tersentuh dengan kasih-Nya, dia segera menyadari bahwa sebenarnya hidupnya ini bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Dan saat itulah dia mulai menemukan arti hidupnya. Dan saat itulah dia mulai mengalami, dia mulai mengenali Tuhan. Dan itulah kenapa kehidupan kekristenannya nggak membosankan, saudara. Tiap waktu, dari satu pengalaman ke satu pengalaman, tiap waktu, dari satu pembelajaran ke pembelajaran yang lain, dia makin mengenali Tuhannya, dia makin mengenali Bapaknya. Saudara, ucapan syukur itu bukan cuma soal berkat-berkat material, berkat-berkat materi yang kita terima, itu terlalu kecil. Itu terlalu kecil, saudara. Terlalu kecil. Bagaimana kita memahami betapa besar kasih-Nya Tuhan, dan kemudian kita ingin membalas cintanya Tuhan. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Itulah yang luar biasa. Itulah yang diinginkan oleh Paulus dalam suratnya ini. Saudara, ayo kita mulai menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Waktu kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan dulu, mulai kita akan ngerti, memahami apa sih sebenarnya artinya mengucap syukur itu. Gak peduli apapun kondisinya, saudara, kita akan bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Nah, saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, bagi engkau yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam usahamu, dalam finansialmu, engkau mengalami sakit penyakit mungkin hari ini, di dalam nama Yesus, engkau akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau akan menerima kekuatan yang diperlukan untuk melewati semuanya itu. Dan di dalam nama Yesus, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui itu semua. Dan di dalam nama Yesus, terus keluar ucapan-ucapan syukur yang luar biasa dari dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, semakin hari, semakin nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.